yang bilang bahwa seorang anggota dewan itu punya power, sebenarnya salah maksudnya. The New Star, information and entertainment. Saya juga nggak fans beliau. Ya, saya yakin Ahmad Dhani sudah melihat ramai di sosial media kan, kalau misalnya memang beliau itu memang tidak dengan baik, kalau saya bisa reach saya juga, saya juga sejauh ini belum ada, jadi biarlah segala sesuatu ini bergulir proses hukum secara hukum gitu. Mas, kalau ada permintaan maaf nanti, apakah laporan akan dicabut? Belum tahu saya. Jadi sudah bergulir kan, apa yang saya posting di sosial media saya itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari bentuk somasi. Gitu. Kalau misalnya memang ada niat baik seperti yang saya sampaikan tadi, ketika postingan atau konten itu muncul di FYP kita gitu, apalagi di Ahmad Dhani, harusnya dia bisa melihat bahwa oh ini berarti gua harus melakukan sesuatu, saya harus melakukan, dan ternyata kan enggak. Jadi saya juga mau sampaikan gini teman-teman, ramai di sosial media tuh narasi mengenai Ade katanya punya imunitas karena dia pejabat. Terus katanya karena dia dekat dengan kekuasaan, katanya lo sia-sialah. Kita mau buktikan sama-sama di sini, dan Barreskrim juga hari ini di Polri membuktikan bahwa tidak ada satu orang pun yang punya imunitas terhadap itu. Gitu ya. Apalagi soal Ahmad Dhani. Jadi ini hanya jadi mitos teman-teman. Itu dengan bukti bahwa laporan kami diterima itu dengan bukti bahwa semua diperlakukan sama di mata hukum. Gitu ya. Jadi ketika terjadi pelanggaran hukum gitu dan ketika dilaporkan diterima dengan baik, artinya semua sama di mata hukum. Jadi teman-teman, kita nikmati proses ini lah gitu. Jadi bentuk apa yang kita sampaikan adalah Mas Dhani juga berjiwa besar menerima proses ini gitu. Dan jangan lagi dengan penuh kerendahan hati teman-teman, jangan lagi punya arogansi untuk meremehkan orang lain. Ya, karena kita semua sama di mata hukum. Jadi ya khususnya etnis, buat kami keluarga besar Pono itu bukan hanya Ryan ya, tapi semua keluarga saya di kampung, bahkan yang tersebar seluruh dunia. Dan bukan hanya Pono, tapi secara umum semua Indonesia Timur yang memiliki marga. Dan bukan hanya Indonesia Timur, tapi secara umum orang Indonesia yang memiliki marga. Ada orang Sumatera di situ, ada orang Batak di situ, ada orang Padang di situ, ada orang Kalimantan di situ. Semua mengerti bahwa marwah dan martabat kehormatan sebuah marga itu gimana. Dan yang paling penting gini, saya mau sampaikan nih, kalau kasus ini memang sampai di permukaan dan mungkin Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo bisa lihat dan bisa memantau kasus ini. Saya cuma mau bilang gini, hari ini kita memiliki presiden kebanggaan kita, Bapak Prabowo, yang setengah darahnya itu adalah darah Indonesia Timur. Ibu Bapak Presiden Prabowo itu adalah seorang Manado, Sulawesi Utara, yang memiliki marganya itu Tiar. Jadi dengan penuh rasa hormat, saya yakin dan percaya Pak Prabowo itu sangat paham dan mengerti arti marwah kehormatan sebuah marga. Gitu. Jadi ini udah nggak bisa lari kemana-mana, substansi sudah jelas, gitu ya. Jadi mari kita hadapi secara gentleman. Kan Mas Dhani bilang kemarin kan di diskusi, saya ini bukan orang yang wise, saya ini orang yang menghadapi segala sesuatu itu radikal. Yuk, mari kita genapi keradikalan ini. Ya. Kami juga radikal secara hukum ya, teman-teman ya. Tapi bukan orang radikal yang nggak tahu aturan, bukan orang radikal yang sok jagoan, sok punya power. Tapi radikal kami semata-mata mengandalkan hukum. Iya, jadi gini, chat itu kan sebenarnya adalah bukti runutan bahwa narasi Ryan porno itu ada gitu sebenarnya. Jadi kalau urusan chat sebenarnya sudah clear, karena Mas Dhani sudah juga minta maaf ya. Gue minta maaf lah, yang penting lo datang, walaupun ketulisan dalam permintaan maaf itu tidak terlihat gitu ya, karena kan yang penting supaya saya datang aja gitu, jadi nggak tulus. Jadi sebenarnya tapi biar bagaimanapun sudah clear, karena saya juga gentleman bahwa oke, sebelas oke, artinya saya juga oke sudah memaafkan dan oke akan datang. Tapi yang menjadi substansi yang paling utama adalah ketika bercandaan itu yang meremehkan itu kemudian dilakukan lagi di dalam debat, di mana
debat itu terbuka secara umum ya, disaksikan oleh semua khalayak live gitu. Itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan mislead ya. Jangan ada komen-komen yang bilang, Ryan lu kemarin lu udah maafin. Sekarang tiba-tiba lu lapor. Enggak, saya gentleman. Gitu. Mau beritikat baik gitu, menghampiri dan meminta maaf secara langsung, apakah laporannya akan tetap dilanjutkan? Ditanya bos. Kayaknya sudah terlambat karena kita sudah lanjut lapor. Tapi lagi-lagi ya seperti yang kita ulang-ulang terus bahwa kita hanya merespon apa yang menjadi permintaan dari Mas Gadi. Kalau ada kesalahan, ada pelanggaran, lapor. Saya terbukti di semua bukti konten di mana Mas Gadi diwawancara, beliau nggak takut. Jadi ya kita tunggu aja proses sama, dan saya sih lebih mau fokus sama teman-teman ya, bahasa atau siapapun yang bilang bahwa seorang anggota dewan itu punya power, sebenarnya salah konsepnya. Justru semakin pangkat, semakin jabatan orang semakin, justru perilaku mereka semakin terbatas dalam tanda kutip. Mereka harus semakin mengontrol diri, ya, menjaga lisan, menjaga harga diri, dan menjaga marwah dari institusi masing-masing. Jadi teman-temannya ini menyedihkan teman-teman kalau teman-teman mau menyikapi, karena gini, kita hidup itu santai boleh tapi main-main jangan, kan gitu. Jadi ini menyedihkan. Jadi saya bertanya, lebih baik Mas Dhani memutuskan mau jadi anggota dewan atau mau jadi musisi. Kalau beliau tidak mampu menjalankan kedua entitas ini secara bersamaan itu dengan etika yang harus dijunjung, itu lebih baik memilih salah satu. Oke, saya kira cukup ya.